Sejarah, kembali lagi bersama gue Azal lagi Obsesi, obrolan seputar sejarah Indonesia. Edisi perdana kali ini kita bakal ngobrol sejarah cerita reformasi hari ini. Kali ini kita bakal membahas salah satu momen penting dalam sejarah bangsa kita, yaitu reformasi 1998. Bukan cuma soal Insinyur Soeharto, tetapi juga soal tokoh-tokoh yang berperan besar di balik gerakan ini. Nah, gue gak sendiri nih, gue bareng sama dua narasumber keren. Yang pertama ada Rara, sejarah muda yang suka kupas sejarah dari sisi yang jarang dilihat. Halo Rara, halo Azal, halo semuanya. Ada Aul, mantan aktivis mahasiswa yang dulu sempat turun langsung ke jalan. Gimana kabarnya Aul? Masih semangat, Zed? Walaupun udah gak ada yang mulai. Baik, oke langsung masuk ke pertanyaan pertama. Rara, bisa jelasin kenapa sih reformasi 1998 bisa sampai terjadi? Nah, jadi reformasi 1998 ini dipicu karena sebuah dimensi. Di antaranya, ekonomi hancur, korupsi merajalela, kebebasan ditekan, dan orde baru yang otoriter selama kurang lebih dari 30 tahun. Hal ini membuat para masyarakat, terutama mahasiswa, merasa perlu ada perubahan besar. Makanya, muncul kebutuhan untuk melakukan reformasi total. Dan saat itu, kita mahasiswa juga benar-benar ngasih tekanan. Aksi-aksi muncul di banyak kota, bukan cuma di Jakarta. Tragedi Trisakti jadi titik balik, di mana mahasiswa gugur, dan itu bikin tekanan publik jadi semakin kuat. Oh, berarti reformasi terjadi karena kombinasi dari krisis yang parah dan kesadaran masyarakat, terutama mahasiswa yang mendesak bahwa perubahan tidak bisa ditunda lagi. Dan ini jadi titik balik besar dalam sejarah bangsa kita. Nah, betul banget, Zal. Oke, sekarang kita masuk buat membahas tokoh-tokoh pentingnya. Siapa aja sih yang berperan besar di balik kejadian reformasi ini? Yang kita ketahui bahwa yang paling menonjol adalah Amin Rais. Beliau tokoh Muhammadiyah yang lantang bersuara bersama Soeharto dan mendukung para mahasiswa. Selanjutnya ada juga Megawati Soekarno Putri sebagai simbol oposisi politik lewat PDI Perjuangan. Ada juga B.J. Habibie. Meskipun awalnya loyal ke Soeharto, tapi pas beliau jadi presiden, beliau ambil langkah reformasi, membebaskan tahanan politik, membuka kebebasan pers, dan bahkan dorong kegiatan pemilu langsung. Selanjutnya ada Gus Dur. Sebagai tokoh NU, beliau mendorong pluralisme dan hak kecil rakyat. Kita nggak bisa lupa akan perannya dalam transisi demokrasi. Tentu reformasi bukan cuma soal tokoh-tokoh besar, siapa yang punya andil, tapi sering dilupakan. Nah, benar banget tuh, Zed. Jelas sih, mahasiswa dari berbagai kota, ada dari Yogyakarta, Bandung, Makassar, dan beberapa kota lainnya. Mereka mungkin tidak terkenal, tapi perannya besar. Organisasi seperti Forkot dan SNI mengkoordinasikan aksi-aksi besar. Selanjutnya ada ibu-ibu yang ikut nyiapin makanan untuk para demonstran. Ada juga wartawan alternatif yang ikut nyebarin kabar. Semua itu adalah bagian dari gerakan kolektif. Reformasi ini berhasil bukan karena satu orang, tetapi karena kerjasama. Kira-kira dari kejadian reformasi ini pelajaran apa sih yang bisa kita ambil? Menurut gue nih Azal, pelajaran yang bisa kita ambil yaitu bahwa perubahan bisa muncul dari siapa saja. Gak perlu nunggu jadi pejabat untuk bisa melakukan sesuatu. Nah, setuju tuh, Ra. Dan juga jangan anggap remeh suara kecil. Reformasi bisa dimulai dari obrolan kecil di kampus, tapi bisa juga jadi gerakan nasional. Wah, merinding banget sih. Reformasi bukan cuma soal sejarah, tetapi pelajaran penting tentang keberanian, kolektivitas, dan harapan. Makasih banyak buat Rara dan Aul, dan buat kalian yang dengerin, semoga podcast ini bikin kalian makin paham sejarah, dan bikin kalian makin sadar bahwa kalian juga bagian dari sejarah itu sendiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!